Hai, welcome back to my channel Handmade by Eve. Di video kali ini saya akan share tutorial pembuatan pola untuk daster oversize yang modelnya seperti ini. Ini modelnya simple ya, dan saya yakin teman-teman yang baru belajar jahit pasti bisa membuatnya di rumah. Untuk panjangnya, ini kalau saya pakai di atas lutut ya. Kalau mau lebih, teman-teman nanti bisa sesuaikan dengan ukuran masing-masing. Nah, daster ini saya jahit tanpa obras ya, jadi full tanpa obras. Saya menggunakan teknik stick balik. Nah, ini teman-teman bisa dilihat di video. Jadi semua sambungannya ini tanpa obras ya. Nah, tutorialnya nanti saya up di video selanjutnya. Nah, kemudian untuk bagian belakang ini ada sambungan ya di bagian tengah. Jadi nanti untuk pola daster bagian belakangnya saya pecah jadi dua. Ini karena saya sesuaikan dengan kain yang tersedia saja ya. Jadi saya hanya menggunakan 1,5 meter. Pertama-tama siapkan dulu pola dasar. Teman-teman sesuaikan dengan pola dasar yang biasa digunakan ya. Jadi ini saya biasanya menggunakan size M, jadi saya menggunakan pola dasar size M. Nah, ini akan saya mulai dari bagian leher dulu ya. Jadi bagian leher nanti saya rubah polanya. Nah, ini saya buat garis siku dulu seperti ini. Oke, kalau sudah, untuk leher turunnya ini saya menggunakan ukuran 8 cm ya teman-teman. Jadi tidak terlalu rendah. Kemudian untuk lebar lingkar lehernya yang ke samping ini saya menggunakan ukuran 11 cm. Jadi cukup lebar ya. Karena tadi turunnya nggak begitu rendah, jadi ini lebarnya saya tambah. Selanjutnya ini akan saya buat kerung leher yang baru. Nah, seperti ini di bagian bawah jangan terlalu naik dulu. Oke, buat seluasnya aja ya teman-teman, nggak perlu takut salah. Atau teman-teman bisa menggunakan penggaris lengkung juga boleh. Selanjutnya untuk bahu, ini karena ada geser ya, tadi 11 cm jadi agak naik sedikit. Nah, kita sesuaikan, kita samakan tinggi bahunya. Nah, kalau sudah untuk bahunya, untuk lengannya nih ya, ini saya tambah 22 cm. Jadi dari pangkal bahu ya teman-teman. Nah, ini cukup 22 cm saja. Atau bisa sampai 25, terserah sesuai kebutuhan teman-teman maunya seberapa panjang untuk panjang lengannya. Selanjutnya untuk ketiak ini saya turunkan 5 cm, kemudian saya keluarkan 5 cm. Jadi nanti ketiaknya ini turun ya dan melebar seperti ini. Next, masih di bagian lengannya. Ini saya sejajarkan dengan garis lurus pada penggaris ya. Nah, kemudian tarik garis ke bawah seperti ini. Nah, panjangnya ini saya sejajarkan dengan turun ketiak yang sudah ditambah ya. Nah, kemudian ini saya buat garis lengkung seperti ini. Dari pinggang ini akan saya keluarkan 3 cm. Selanjutnya ini tinggal saya hubungkan aja dari ketiak ya ke pinggang seperti ini. Jadi agak masuk ya. Ini akan saya buat jadi pinggangnya biar agak kelihatan sedikit ya teman-teman. Andai kata teman-teman pengen bentuknya itu lurus aja, itu boleh aja ya. Cuma nanti cuttingnya akan berbeda dengan yang saya buat. Selanjutnya untuk panjang daster ini saya ukur dari bahu yang paling tinggi ya. Nah, ini saya menggunakan panjang 85 cm.
Kemudian untuk lebar bagian bawahnya ini akan saya samakan dengan lebar sampai ke ini ya, ke lengan ini ya. Setelah ditentukan bagian lebarnya, ini saya naikkan 3 cm ya. Jadi bagian bawah daster ini bentuknya akan melengkung gitu ya teman-teman. Nah, untuk membuat lengkungannya ini kita buat garis, paskan di tengah-tengah bagian lebar rok ya. Nah, kita buat lengkung sampai stop di bagian tengah ini, kemudian sisanya lurus aja seperti ini. Nah, terakhir tinggal ini saya hubungkan titik yang di pinggang dengan titik ujung roknya ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Untuk bagian pinggangnya ini biar memudahkan nanti saat menjahit ya. Ini kita buat agak melengkung sedikit. Nah, teman-teman bisa buat lengkung seluasnya aja ya. Nah, seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai untuk bagian pola depannya. Nah, ini mau saya tebalkan dengan warna ungu ya. Nah, jadi biar kelihatan pola yang sudah kita kembangkan. Nah, selanjutnya biar lebih mudah lagi ya, ini akan saya beri space untuk kampuhnya sekalian ya teman-teman ya. Jadi nanti kita buat pola plus kita buat kampuhnya juga. Untuk bagian tengahnya ini akan saya beri garis putus-putus dan saya beri keterangan lipatan. Jadi nanti saat memotong pada kainnya itu harus dilipat dan polanya ini kita sejajarkan di bagian lipatan ya, yang ada keterangan lipatannya. Oke teman-teman, ini langsung saja akan saya beri kampuh. Nah, saya menggunakan kampuh 1 cm biasanya. Untuk teman-teman pemula bisa menggunakan kampuh 1,5 cm ya. Jadi biar aman nanti jaraknya. Kemudian untuk bagian lengan ini kampuhnya saya pakai 4 cm karena nanti akan saya lipat 2 cm, kemudian dilipat 2 cm lagi ke dalam ya, jadi nanti tanpa obras. Nah, jadi nanti akan ketutup dengan lipatan kampuh 4 cm ini. Selanjutnya untuk bagian samping badannya ini 1 cm. Kemudian untuk bagian bawahnya ini cukup saya kelim kecil aja nanti ya, dan saya pakai ukuran 2 cm saja untuk kampuh karena saya akan kelim 1 cm kemudian dilipat 1 cm lagi. Nah, jadi ada 2 ya. Teman-teman yang pemula bisa menggunakan 3 cm untuk bagian bawahnya. Jadi untuk kampuh disesuaikan dengan kebiasaan teman-teman ya di rumah saat menjahit. Nah, bagian kerung leher ini juga jangan lupa kita beri kampuh ya. Nah, ini juga saya menggunakan 1 cm atau 1,5 juga boleh. Nah, kalau sudah teman-teman bisa gunting hasil polanya beserta kampuhnya ya ini. Dan selanjutnya saya akan membuat pola daster bagian belakangnya ya. Ini dengan menjiplak bagian depannya karena nanti tidak banyak perubahan ya. Hanya bedanya nanti di bagian kerung lehernya. Oke, ini saya copy dulu.
Oke, kalau sudah, ini akan saya buat garis siku untuk bagian kurung lehernya. Nah, caranya seperti ini. Oke, penggaris ini harus disejajarkan dengan tinggi bahunya ya. Nah, kalau sudah dibentuk garis siku seperti ini, untuk leher bagian belakangnya ini saya turunkan 2,5 cm. Nah, selanjutnya tinggal kita buat kerung leher bagian belakang. Jadi buat aja seluasnya. Oke, ini sudah jadi untuk bagian pola belakang ya. Nah, karena di bagian belakangnya ini nanti ada potongan ya, jadi saya bagi dua bagian pola belakangnya. Nah, kalau dari depan tampak seperti ini ya. Nah, itu kan kelihatan bagian belakangnya ada dua. Nah, jadi bagian tengah dari pola belakang ini saya akan potong, dan jangan lupa diberi kampuh karena nanti ada potongan ya teman-teman. Kita beri kampuh juga 1 atau 1,5 cm. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman untuk pola bagian belakangnya. Tinggal saya gunting aja. Jadi untuk bagian lainnya tidak perlu pakai kampuh ya, karena tadi kita sudah mengcopy bagian badan depan yang sudah kita beri kampuh. Oke teman-teman, ini sudah jadi polanya, pola depan dan belakang. Dan sekarang saya akan mengilustrasikannya bagaimana cara memotong kainnya. Untuk kainnya saya menggunakan kain rayon yang adem ya, ini untuk daster. Kemudian pilih motif yang sekiranya kalau kita bolak-balik itu cocok-cocok saja ya. Jadi tidak perlu kita harus memikirkan harus menyamakan motifnya. Baik, ini anggap saja kainnya dengan lebar 1,5 kali 1,5 cm. Nah, ini saya posisikan polanya seperti ini. Ini untuk bagian depan. Bagian depan itu nanti tidak ada potongan ya. Nah, seperti ini. Kemudian nanti untuk bagian belakangnya yang satu ini bisa diposisikan di sini ya. Jadi nanti kan ada 2 kali potongan untuk bagian belakang ya teman-teman. Kemudian yang satu lainnya nanti ada di bawah. Ini saya ilustrasikan, nanti kainnya dilipat seperti ini. Nah, kita lipat sesuai kebutuhan lebar dasternya. Nah, jangan lupa itu nanti bagian lipatan kita posisikan di atas lipatan kain. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, nanti tinggal kita jiplak saja polanya di kain. Setelah itu kita gunting dengan rapi. Oke, bagian depannya seperti ini nanti hasilnya pada kain ya. Oke, selanjutnya ini saya mau potong kainnya untuk pola belakang. Nah, tinggal diciplak sama ya. Setelah itu dipotong dengan rapi. Nah, kalau sudah kita potong bagian belakang yang sisi sebelahnya ya. Nah, jangan lupa nanti karena ada di sisi sebelahnya ini kainnya kita balik. Jadi nanti kain bagian luar itu ketemu dengan kain bagian luar juga ya. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu dijiplak polanya dan kita gunting dengan rapi lagi ya.
Nah, selesai untuk bagian badan, depan dan belakangnya, potongannya sudah lengkap ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini ada sisa kainnya. Ini kita gunakan untuk bisban, untuk menutup kerung leher ya nanti ya teman-teman. Untuk bisban tentunya kita harus potong serong ya. Jadi miring gitu dengan kemiringan kalau bisa 45 derajat. Jadi biar bisa ditarik ya. Nah, lebarnya saya biasanya menggunakan 4 cm untuk bisbannya. Nah, ini saya ilustrasikan saja potongannya seperti ini ya. Nanti kalau kurang panjang bisa kita sambung, di situ masih ada sisa kainnya. Oke teman-teman, untuk pola daster sekian, ini sudah lengkap. Dan untuk cara jahitnya kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan see you.